Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita insya Allah pada pagi hari ini kita ini ya pertemuan terakhir untuk metodologi penelitian yang akan kita bahas terkait dengan penelitian kesehatan. Mohon nanti untuk si pen jangan lupa melakukan screenshot, terus kemudian nanti dikirim ke Bu Nova ya, dijadiin satu dengan pertemuan yang awal. Sudah terlihatkah PowerPoint dari saya? Sudah, Bu. Sudah. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan materi? Siap, Bu. Siap ya. Jangan ada yang ngelamun ya. Jangan ada yang ngelamun. Kita niat untuk menerima ilmu. Yang pertama, kita akan membahas tentang penelitian kesehatan. Ya, yang nanti kita akan bahas metode-metode biasa yang dipakai di dalam metode penelitian kesehatan. Mohon untuk semuanya di-mute dan bagi teman-teman yang tidak ada kendala dengan sinyal untuk menyalakan kamera. Ya, yang merasa bermasalah di kendala di sinyal boleh off cam, tapi jujur dengan komitmen masing-masing, tidak boleh berbohong. Masih banyak Aji, Febrianor, Elsa, Saik, Filzan, Ilham, Atarik, Susi, Gading. Masih banyak yang masih off cam. Kita kan udah komitmen dari awal ya, kalau tidak ada kendala sinyal untuk on cam. Altarik, Devi, Jihan, Andreas, Susi. Masih banyak yang off cam. Jangan karena kuotanya hemat kuota akhirnya dimatikan ya, jangan ya, karena konsekuensinya seperti ini. Sudah bisa dimulai teman-teman? Sudah, Bu. Ini Oka nggak datang lagi. Oka nggak datang lagi. 3 kali pertemuan dengan saya dia nggak datang. Iya, Bu. Perkuliahan lainnya juga dia sering nggak datang ya? Sama, Bu. Sama. Ada masalah apakah? Perkuliahan lainnya juga sering nggak datang ya? Bener nggak? Ya, Bu. Oh, ada yang tak satu kos? Ada yang satu kos nggak dengan Oka? Ada, Bu, tapi kayaknya lagi pada di rumah. Oh, nggak ada yang tahu kemana Oka? Karena Iya, sampai... Bu. Iya, kenapa Febrianor? Kemana Oka? Kurang tahu, Bu. Nggak ada pembicaraan apapun? Sebenarnya sih saya tahu dia ada masalah, cuman itu yang menjadi masalah itu apakah itu yang menjadikan dia jarang berangkat atau jarang mengikuti perkuliahan atau apa, saya kurang paham. Nanti mohon untuk siapa ketua kelasnya di sini? Ketua kelas siapa? Kelas A, 5A? Ibe, Bu. Febrianur, Bu. Febrianor, Bu. Febri, mohon untuk ini ya, Feb. Oka itu siapa ya? PA-nya ya? Iya, Bu. PA-nya saya lupa. Butin, Bu. Butin. Oh, Butin. Iya, Bu. Oh, oke. Waktu Butin Zoom juga, Bu, nggak datang, Bu, Oka. Pada saat bimbingan PA juga nggak datang ya? Iya, Bu, nggak datang. Febri minta bantuan. Sudah ada temannya yang sudah pernah menanyakan Oka belum? Belum, Bu. Nanti saya tanyakan, Bu. Mohon untuk ditanyakan, karena
saya nggak tahu Oka kenapa biasanya dia rajin, tapi mulai semester 5 ini kok dia kayaknya ada masalah. Dan juga belum ini juga, Oka juga belum ujian dengan saya juga habis ujian praktek juga belum. Loh, kok mati itunya? Ya udah nanti Febriana mohon untuk di itu ya, Febri ya. Iya Bu, nanti saya sampaikan Bu. Ditanyain sama Bu Nova kenapa kok jarang mengikuti kuliah gitu. Kamu ada masalah apa? Sebenarnya Bu Nova bilang aja, sebenarnya Bu Nova tahu kamu sedang ada masalah, tapi Bu Nova tidak tahu apakah itu yang menjadi landasan dia jarang berangkat, jarang ikut kuliah. Nanti sampein itu ya Febri. Iya Bu. Ya, baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Aduh. Kita akan mulai penelitian kesehatan. Teman-teman masih ingat nggak? Penelitian itu apa? Putri Haifa masih ingat? Penelitian itu apa, Dok? Masih ingat nggak, Dok? Kemarin, Dok, pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Inti dari sebuah riset itu apa, Toh, Dok? Ya, dibuka-buka neh. Buka iki ya kudune tadi malam, no. Intinya apa, Isan? Sebuah riset itu apa sih intinya? Masa ini sudah sampai pertemuan ketiga masih bingung dengan apa sih inti dari sebuah riset? Apa, Isan? Kayak sebuah penelitian gitu Bu untuk mencari tahu kebenarannya gitu Bu. Oke, 1. Untuk mencari sebuah kebenaran. Oke. Berikutnya, Mada Bintang. Mada Bintang? Ya, menurut Mada Bintang apa penelitian itu, Dok? Untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Untuk mencari hal-hal yang baru. Kalau menurut siapa ya? Anissa Fatma, coba. Penelitian itu apa, Anissa? Penelitian itu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan dan berfungsi untuk mencari penjelasan dan jawaban. Ya, pencarian sebuah masalah untuk dicarikan solusi pemecahannya, ya, dicari penjelasannya bagaimana, yang dilakukan dengan suatu metode yang ilmiah, sistematis, dan logis. Anda tarik dulu kuncinya. Jadi bukan hafalan. Sebuah penelitian itu bukan suatu hal yang dihafalkan, tapi diimplementasikan. Nah, batasan sebuah penelitian kesehatan itu pada hakikatnya suatu upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara sistematis, ilmiah, dan logis. Ya, pada hakikatnya suatu upaya untuk memahami sebuah masalah. Jadi di sini Anda tidak akan bisa menemukan sebuah tema atau riset apabila Anda tidak menemukan atau Anda tidak memahami masalah. Masalah atau tema riset itu banyak sebetulnya. Tapi kita paham nggak bahwa itu menjadi suatu masalah yang perlu diangkat untuk dijadikan sebuah riset perlu atau enggak kan gitu. Ya. Kalau misalnya Anda melihat suatu fenomena di sekitar kita, tapi Anda tidak berpikir, Anda tidak mempunyai asumsi, ya yang harusnya masalah itu bisa dijadikan sebagai suatu tema, tapi karena Anda tidak berpikir, akhirnya nggak bisa, nggak paham. Nah, setelah Anda memahami bahwa itu ada suatu masalah, problem, dicarilah sebuah pemecahan masalah.
Ya, jadi kalau ada masalah ya jangan dibiarin aja kan gitu ya intinya ya, harus dicarikan solusinya. Nah, sebuah riset atau penelitian ini kita sudah sepakat dulu harus secara ilmiah, sistematis dan logis. Ya, jadi ilmiah yang dimaksud di sini adalah harus berdasarkan pada suatu kebenaran atau ilmu pengetahuan, fakta empiris. Anda tidak boleh menemukan masalah hanya sekedar masalah tanpa ada suatu kebenaran pengetahuan secara empiris. Ya, gitu. Nah, ilmiah ini kebenaran pengetahuan yang didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari suatu penyelidikan secara hati-hati dan bersifat objektif. Bukan dari ide pribadi atau dugaan. Jadi kalau misalnya Anda punya asumsi, punya dugaan, itu harus berdasarkan fakta. Ya, harus berdasarkan fakta. Jadi Anda tahu ya fakta ya. Jadi misalnya nggak bisa ibaratnya asumsi itu kan dugaan. Dugaan itu kalau kita kehidupan sehari-hari itu seperti suudzon. Kan gitu ya. Kalau Anda suudzon saja, boleh nggak? Kan nggak boleh. Anda berasumsi saja boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya Anda suudzon, kok ini jangan-jangan begini ya, gitu. Jangan-jangan orang ini begini ya, gitu. Anda menilai sesuatu atas berdasarkan asumsi yang tidak tepat. Karena apa? Tidak ada fakta empiris. Tidak ada kenyataannya bahwa itu objektif atau tidak, atau hanya berdasarkan pada asumsimu semata saja, ide pribadi, dugaan-dugaan yang tidak didasarkan pada suatu hal yang fakta. Paham maksudnya di sini ya, Nduk? Mas? Paham ya? Jadi intinya suatu masalah Anda bisa mengangkat apapun itu menjadi suatu masalah untuk diangkat sebuah tema penelitian kalau itu didasarkan pada sebuah asumsi yang berlandaskan kepada suatu fakta. Saya kira kalau untuk penelitian kesehatan banyak ya, enggak jarang sekali yang dugaan-dugaan secara pribadi tanpa ada fakta itu jarang. Ya, itu. Nah, sebab itu penelitian itu diperlukan secara sistematis, nggak bisa dari Anda ada masalah terus kemudian langsung tiba-tiba ada hasil, tiba-tiba ada kesimpulan. Nggak mungkin. Pasti di situ ada sesuatu hal yang dilakukan secara sistematis. Anda pakai desain apa, jumlah sampelnya berapa, mau dilakukan di mana, variabel yang akan Anda ambil itu variabelnya apa saja, itu Anda butuh proses. Sehingga nanti muncul hasil dan Anda bisa menyimpulkan. Ya. Oke, minta bantuan dibacakan Ruth Sabadila. Jules Tirus di dalam bukunya Introduction to Research mengatakan bahwa penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Penelitian kesehatan berorientasikan atau memfokuskan kegiatannya pada masalah-masalah yang timbul dalam bidang kesehatan atau kedokteran dan sistem kesehatan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di dalam Hilvestyrus, ya di dalam bukunya Introduction to Research, mengatakan bahwa penelitian itu adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau pencarian bukti. Jadi Anda itu mencari bukti-bukti aja. Jadi kalau misalnya kemarin Anda baca teorinya bahwa misalnya menurut teorinya faktor yang mempengaruhi terjadinya DM itu salah satunya adalah pola diet. Gaya hidup misalnya. Gaya hidup terdiri dari bagaimana dietnya, bagaimana kegiatan aktivitas fisik atau olahraganya misalnya ya, atau bagaimana terkait dengan stresnya dan lain sebagainya misalnya. Nah, Anda ingin mencari bukti-buktinya benar nggak sih bahwa si A itu dia ada DM itu memang benar karena dietnya yang nggak ini gitu.
Misalnya begitu, ya. Nah, karena penelitian kesehatan itu sehingga kita berfokus kepada kesehatan, ya, gitu. Nah, kemarin kan sudah Bu Nova sampaikan terkait dengan ruang lingkup di dalam keperawatan anestesi. Penelitian-penelitian apa yang bisa masuk ke dalam keperawatan anestesi, pertemuan sebelumnya sudah Bu Nova sampaikan. Nah, penelitian kesehatan ini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang kesehatan. Silakan Anda korek sedalam-dalamnya, Anda banyak baca referensi. Tanpa Anda membaca banyak referensi, Anda tidak bisa menemukan sebuah masalah. Atau Anda tidak dapat menemukan sebuah masalah di dalam suatu fenomena kalau Anda tidak berpikir. Nah, di dalam suatu upaya kesehatan itu ada 4 upaya. Ya, di dalam upaya kesehatan itu ada 4 upaya. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, itu. Kuratif, preventif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif itu seperti kita mengadakan memberitahu, melakukan pendidikan kesehatan, melakukan penyuluhan kesehatan, itu promotif. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian di bidang upaya kesehatan promotif, nggak masalah. Misalnya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat kecemasan pre-anestesi, ya, pada pasien yang akan menjalani sesaria dengan regional anestesi, misalnya begitu. Nggak apa-apa, artinya itu adalah upaya promotif. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah apa tadi? Selain promotif? Preventif. Preventif artinya apa? Ilham, pernah mendengar kata-kata preventif? Pencegahan. Ya, preventif itu pencegahan. Jadi silahkan Anda boleh melakukan penelitian upaya-upaya kesehatan di bidang preventif, pencegahan. Anda ingin mencegah supaya tidak terjadinya hipotensi. Pasiennya mau kalian berikan apa? Boleh. Secara preventif, pencegahan. Supaya misalnya masyarakat akan sadar supaya banyak yang vaksin. Misalnya nih ya. Pencegahannya apa nih untuk mencegah misalnya meluasnya COVID? Silakan apapun ya. Preventif. Terus kemudian selain preventif adalah yang ketiga apa tadi? Kuratif. Kuratif artinya apa? Pengobatan. Ya, silakan karena Anda itu kita berada di bawah bukan di bawah, kita adalah mitra dari SPAN. Kita pendelegasian ya, sebagian besar tindakan anestesi itu adalah merupakan pelimpahan wewenang dari SPAN, sehingga Anda silakan bisa ke arah kuratif. Ya, kolaborasi pemberian obat-obatan misalnya, tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah rehabilitatif. Rehabilitatif itu artinya apa? Gina, Saadah, sudah pernah mendengar kata-kata rehabilitatif? Apa? Rehabilitatif, ada yang pernah dengar apa itu rehabilitatif, teman-teman? Pemulihan kesehatan, Bu. Iya, pemulihan. Silakan Anda boleh melihat melakukan penelitian di bidang pemulihan, misalnya pasca anestesi, ya, itu boleh. Nah, itu adalah upaya-upaya kesehatan, ya, boleh Anda memilih 4 itu. Nah, berikutnya untuk jenis penelitian kesehatan. Minta bantuan Gading dibacakan.
Jenis penelitian kesehatan. Berdasarkan metode penelitian kesehatan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada metode penelitian survei atau research method. Dalam survei, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh objek yang diteliti atau populasi, tetapi hanya mengambil sebagian dari populasi tersebut atau sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Ya, saya akan ulangi. Silakan Anda catat kalau memang menurut Anda ini penting. Jenis penelitian kesehatan itu kita akan kelompokkan menjadi 3 metode. Ya. Yang pertama adalah metode survei, penelitian survei. Dalam metode survei ini, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh objek. Boleh lainnya di-mute? Ya. Ya, jadi Anda pernah melakukan survei tidak? Pernah ya? Kalau Anda survei itu apakah semuanya itu Anda akan lihat atau hanya contoh atau sampel saja? Sebagian, Bu. Sebagian, ya. Itulah survei. Jadi mengambil sebagian dari sampel, dari populasi maksudnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sampel itu adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Anda tarik garis bawah antara bagian dan mewakili. Kalau misalnya Anda punya populasi sebanyak 100, Anda nggak bisa sekonyong-konyong saya akan mengambil sampel 10. Ya, saya akan ngambil sampel 20, saya akan ngambil sampel 30, nggak bisa sekonyong-konyong, walaupun sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi. Tapi di sini yang perlu Anda lihat adalah harus mewakili. Ya, mewakili di sini artinya berarti ada suatu rumus atau penghitungan di mana apakah sampel yang sudah saya akan ambil itu sudah mewakili atau belum. Misalnya begini, saya akan melakukan survei terhadap mahasiswa semester 5 terkait dengan apa ya misalnya, bagaimana kegiatan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Misalnya Anda ada kegiatan perkuliahan jam 8 sampai jam 4 sore misalnya ya. Tapi saya ingin melihat aktivitas atau saya ingin melihat survei atau saya ingin mengamati melakukan survei kegiatan mahasiswa dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa prodi anestesi semester 5? Ya, saya akan mengambil sampel hanya kelas 5A saja. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya ingin mengamati, ya, saya ingin mengamati, atau saya ingin meneliti lah. Saya ingin meneliti kegiatan mahasiswa semester 5 prodi anestesi terkait dengan aktivitas dari jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, di sini saya akan mengambil jumlah populasinya berapa? Berarti kalau saya ambil mahasiswa semester 5 berarti populasinya berapa? Misal kelas A, B, C kita jumlah misalnya ketemu 152 misalnya. Misalnya ya, itu. Populasinya kan berarti 152. Nah, dari 152 itu saya akan mengambil sampel sebanyak 10 orang. Apakah boleh saya sekonyong-konyong mengambil 10 orang itu? Boleh nggak kira-kira?
Boleh, Bu. Enggak, Bu. Ada yang boleh, ada yang Bu. enggak. Boleh. Kenapa? Oke, Andreas. Kenapa enggak boleh? Kenapa boleh, Andreas? Karena penelitian tidak dilakukan ke semua objek, Bu. Bisa Oke. dilakukan. Ada yang tadi menjawab tidak boleh? Kalau Andreas tadi menjawab boleh ya? Boleh. Menjawab yang tidak boleh silahkan tadi siapa tadi? Siapa? Kalau menurut Dila bagaimana menurut Dila? Boleh, Bu. Boleh. Ada yang tidak boleh? Rikap Ibrahim barangkali? Menurut Rikap Ibrahim bagaimana Rikap? Boleh apa enggak? Boleh, Bu. Boleh. Ada yang menjawab tidak boleh? Tadi Bu Nova dengar ada yang menjawab tidak boleh tuh? Elsa Paramadina, coba. Bentar, Bu. Ya, Elsa, menurut Elsa gimana? Boleh, Saya Bu. boleh. Yang tidak boleh deh, raise hand silahkan. Tadi Bu Nova dengar ada yang tidak boleh. Ayo dong, yang tadi jawab tidak boleh. Oh, kok jadi diem semuanya toh? Jangan takut salah jawab. Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tadi ada yang sudah menjawab tidak boleh, tapi suruh bicara kok tidak mau. Kalau misalnya sampel populasi 152, saya ingin melakukan survei terhadap mahasiswa semester 5 prodi anestesi, kegiatan dari jam 4 sampai jam 9 malam tuh mereka ngapain? Ada populasi 152 orang. Kemudian saya sekonyong-konyong saya akan ngambil 10 saja ah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di situ bagian sampel, ingat, sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili. Tahu dari mana kalau 10 itu sudah mewakili? Pertanyaan saya. Nggak ada dasarnya nggak? Harus berdasarkan pada suatu dasar atau penghitungan rumus, nanti akan ketemu jumlah sampel minimal. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya oleh dosen lain Anda akan diajarkan bagaimana cara beberapa cara melakukan penghitungan rumus untuk sampel, teknik sampling itu apa saja dan lain sebagainya akan diajarkan. Tapi yang jelas saya memberikan pengantar dulu bahwa kita tidak boleh sekonyong-konyong menentukan sampel itu sekarang PDW. Ya, ada aturannya di situ. Nah, misalnya sudah ketemu setelah penghitungan rumus dari 152 populasi itu, saya hitung ternyata rumus sampel minimal sebanyak 50 orang. Setelah dihitung ketemu sampel 50 orang. Ya. Nah, 50 itu saya ambil dari kelas 5A saja. Pertanyaan saya, bolehkah menurut Nabila Alwan, apakah boleh kalau saya ngambil 50 itu dari hanya kelas 5A saja? Nabila Alwan? Nabila? Nabila, kamu ada di situ nggak Nabila Alwan? Kamu soalnya off cam. Yang off cam mesti akan saya tanya. Untuk memastikan kalian di situ apa enggak. Berarti Nabila Alwan nggak ini ya, nggak datang ya? Nabila Alwan nggak hadir ya? Ada, Bu. Nah iya, orang ditanya dari tadi kok. Nabila Alwan. Ya. Ya, menurut Nabila Alwan, kalau ada jumlah populasi 152, kemudian berdasarkan rumus sudah saya hitung ketemu, sampel minimalnya itu ketemu 50. Nah, 50 itu saya akan ambil hanya dari kelas A saja. Menurut Nabila Alwan boleh atau tidak? Boleh, Bu. Boleh. Ada pendapat lain? Adi Mariadi?
Boleh, Bu. Boleh. Ada yang menjawab tidak boleh? Menurut Karlisa, boleh tidak? Karlis. Ada masalah sebentar, Bu. Kenapa? Kalisa tadi chat saya, dia ada masalah sebentar, makanya on cam. Masalah sebentar. Fazila Putri. Fadila Fazil. sakit, Bu. Nggak boleh. Lagi sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Cita Lolan? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Oke, kenapa nggak boleh, Cita? Kenapa nggak boleh, Cita? Tadi sudah ketemu sampel 50, tapi saya ambil hanya 50 itu dari kelas A saja. Kenapa nggak boleh, Cita? Bu, Citanya lagi sakit. Oh, dari tadi saya jawab siapa? Bukan Cita, toh? Cita, Bu, yang jawab. Siapa yang jawab? Yang jawab Cita, Bu. Cuman tadi alasannya belum dijawab. Oh, iya makanya. Ya, Sekar Arum deh. Menurut Sekar Arum gimana? Boleh, Bu. Boleh. Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Walaupun kita sudah ingat loh ya, 2 kata dari apa maksud dari sampel itu harus Anda underline, highlight, ya, bold. Bagian dari populasi yang mewakili dan bagian itu kamu tarik garis bawah. Pertanyaan saya, kenapa, Bu? Padahal kan tadi sudah ketemu rumus, Bu. Sampelnya itu 50. Nah, kelas A itu kan juga udah 50, berarti udah ini dong, Bu, udah mewakili dong. Mau itu sudah bagian dari populasi kan gitu ya? Kenapa nggak boleh? Karena ada kelompok. Kalau Anda menemukan sebuah populasi kelompok, itu jangan diambil hanya satu kelompok, walaupun itu sudah memenuhi sampel minimal. Kalau Anda ingin ketemu 50, ya nanti dihitung. Ya, kelas A diambil berapa, kelas B diambil berapa, kelas C diambil berapa. Yang nanti notabene ketemu masing-masing itu di total nanti ketemu 50. Jangan hanya kelas A, itu syarat untuk apabila Anda menemukan sebuah populasi dalam bentuk kelompok. Atau Anda ingin meneliti di rumah sakit, di ruang rawat inap. Ruang rawat inap itu kan banyak ruangan. Iya enggak? Anda ingin meneliti beban kerja perawat di masa pandemi COVID. Beban kerja perawat atau kalau Anda ingin meneliti penata anestesi kan sebagian besar 99% kan di IBS ya, walaupun bisa juga di UGD, bisa juga di ICU. Ya gitu. Tapi kan sebagian besar itu dilakukan penata itu di IBS ya. Nah, itu kan satu kelompok saja. Tapi kalau yang ruang bangsal rawat inap itu kan ada melati, ada ruang mawar, ada daria, ada ruang anggrek misalnya, dan lain sebagainya, misalnya ada 8 ruangan. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat bagaimana beban kerja perawat misalnya di ruang rawat inap saat menghadapi pandemi COVID, itu seperti apa? Apakah Anda boleh mengambil hanya dari satu ruangan? Nggak boleh. Jadi Anda harus ambil ruang A berapa, ruang B berapa, ruang C berapa. Anda kan hitung dulu dari populasi jumlah perawat rawat inap di rumah sakit X, ketemu misalnya ada 90 perawat. 90 perawat dihitung bla 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 ketemu misalnya sampel minimalnya misalnya 46. 46 tuh kamu ambil dari ruang A, ruang B, ruang C, ruang D. Total nanti dijumlah semuanya adalah 46. Paham ya? Itu kalau populasi yang Anda temukan dalam bentuk kelompok. Understand?
Paham ya? Ya. Iya, Bu. Tapi kalau hanya satu kelompok aja ya nggak masalah, nggak apa-apa itu. Berikutnya mana tadi? Nah, ini ya tadi. Sekarang kita ke ini. Saya minta tolong saya dibacakan Najib. Jenis penelitian kesehatan. Berdasarkan metode penelitian kesehatan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu A. Metode penelitian survei atau research method. Dalam survei, penelitian hendak dilakukan terhadap seluruh objek yang diteliti atau populasi, tapi hanya mengambil sebagian dari populasi tersebut atau sampel. Ini sudah ya tadi ya? Ini deh maksudnya ini. Bacain lagi, Mas. Tadi salah buka slide. Penelitian survei digolongkan lagi menjadi 2, yaitu penelitian survei yang bersifat deskriptif dan analitik. Dalam penelitian survei deskriptif, peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Misalnya distribusi penyakit dalam suatu masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lain. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif ini sering disebut penelitian penjelajahan atau exploratory study. Dalam survei deskriptif, pada umumnya penelitian menjawab pertanyaan bagaimana atau how. Ya. Jadi, tadi kan kita sudah berbicara metode penelitian kesehatan secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian survei. Nah, survei ini dibagi menjadi 2, deskriptif dan analitik. Deskriptif itu, survei deskriptif ya, itu adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Jadi kalau Anda itu mau penelitian deskriptif, itu Anda harus pandai-pandai menggambarkan. Misalnya begini, saya ingin pergi ke Lembang, Bandung. Lembang itu Jawa Barat, Bandung ya. Nah, saya akan menggambarkan bagaimana keadaan kondisi kota Lembang. Misalnya di sana ada sebuah apa sih di Lembang itu ada apa sih? Ada yang tahu nggak? Wisata, Bu. Ya wisatanya apa? Kawah ya? Kawah putih ya? Kawah putih ya, Bu, bisa. Oh, misalnya kawah putih. Saya pergi ke sana, ya. Kemudian Haifa minta untuk Bu Nova minta bantuan digambarkan dong keadaan apa itu kawah putih yang ada di sana, yang ada di Lembang kayak gimana. Saya harus pandai-pandai untuk menjelaskan, menggambarkan di sana itu ya. Sebelum masuk ke kawah putihnya kita harus melewati dulu sebuah jalan setapak yang ini misalnya Bu Nova soalnya juga belum pernah ke sana. Ya. Atau yang saya pernah yang pernah aja deh misalnya pantai apa misalnya Pangandaran deh misalnya. Pantai Pangandaran. Bu Nova minta tolong gambarkan bagaimana pantai Pangandaran itu. Saya harus pintar bercerita kan bahwa pantai Pangandaran itu kalau misalnya dari Prokerto itu sekian kilo. Kemudian nanti masuk di dalam di pantainya itu pantainya warnanya putih pasirnya. Di sana ombaknya tidak terlalu besar. Rame pada saat hari Sabtu dan Minggu. Di sana airnya sangat bening sekali. Misalnya ya, di sana juga ada sebuah gua, ada sebuah hutan yang sangat bagus. Banyak di situ monyet-monyet yang apa, misalnya seperti itu. Saya harus pintar menjelaskan. Saya harus pintar menggambarkan di mana apa yang saya gambarkan itu bisa ditangkap oleh yang lain. Paham nggak? Itu adalah survei deskriptif. Ya. Survei deskriptif. Dulu.
gitu ya. Paham nggak maksudnya? Itu survei deskriptif. Jadi Anda hanya menggambarkan saja. Ya. Tapi deskriptif ini dia bersifat sederhana, ya, dia bersifat sederhana. Tapi di pembahasan Anda harus dalam karena Anda harus pinter-pinter mendeskripsikan hasil penelitian Anda. Kalau misalnya gini, faktor yang mempengaruhi angka kejadian diabetes mellitus. Anda ingin melihat pasien-pasien yang DM itu Anda ingin menggambarkan itu bagaimana usianya, bagaimana jenis kelaminnya, bagaimana bagaimana riwayat keluarganya, bagaimana pola dietnya. Makanya survei deskriptif itu lebih ke arah menjawab pertanyaan how, bagaimana. Ya, jadi kalau bagaimana itu ya Anda harus penjelasannya lebih banyak. Oh, karena usianya itu yang terjadi adalah sebagian besar pada usia lebih dari misalnya 50 tahun. Ya, 50 tahun. Nah, mengapa sih kok terjadi itu lebih banyak di 50 tahun? Itu Anda jelaskan jelentrek panjang kali lebar. Itu kalau survei deskriptif. Ya, paham? Paham maksud Bu Nova ya? Itu paham ya. Nah, survei yang kedua adalah survei analitik. Kalau survei analitik itu adalah lebih ke arah, mohon bantuan dibacakan Jihan. Silahkan. Penelitian survei digolongkan lagi menjadi 2. Loh, kok berubah? Sebentar dulu, kok berubah? Sebentar dulu. Ini kenapa kok loncat? Nah, ini silahkan Mas. Loncat sendiri ya. Survei analitik. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi, mengapa penyakit menyebar di suatu masyarakat, mengapa penyakit terjadi pada seseorang, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang telah tersedia, mengapa orang tidak mau membuat jamban keluarga, dan sebagainya. Survei analitik ini pada umumnya berusaha menjawab pertanyaan mengapa atau why. Oleh sebab itu juga disebut penelitian penjelasan explanatory study. Ini W-nya kelebihan A ya. Ya, jadi survei deskriptif dengan survei analitik itu berbeda ya teman-teman. Nek deskriptif itu kalian hanya menggambarkan saja. Ya. Pandai menjelaskan, pandai menggambarkan. Tapi kalau survei analitik itu Anda harus bisa menjelaskan mengapa kok bisa terjadi seperti itu sih. Jadi nek survei analitik itu lebih menjawab pertanyaan why, mengapa. Mengapa kok banyak masyarakat tidak mau vaksin? Mengapa banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas yang sudah ada? Mengapa kok misalnya tidak mau membuat jamban? Mengapa kok misalnya mahasiswa semester 5A itu kok pinter-pinter misalnya. Jadi itu lebih ke arah why. Mengapa? Anda cari sebabnya. Artinya survei analitik ini pasti ada sebab akibat. Understand? Tarik garis bawah. Saya ulang. Kalau yang deskriptif tidak ada sebab akibat. Karena deskriptif itu menggambarkan saja. Bagaimana itu bisa terjadi? Titik. Tapi kalau mengapa itu pasti menjawab suatu sebab akibat. Mengapa Oka itu kok jarang datang, jarang ikut kuliah? Pasti ada sebab akibatnya, kenapa nggak datang kuliah, kan gitu. Sebabnya apa? Kita yang harus cari tahu. Paham ya? Nah, dalam metode survei analitik itu ada 3 pendekatan. Ya, ada 3 pendekatan atau 3 rancangan.
Rancangan pertama adalah cross-seksional. Ini yang sering dipakai oleh mahasiswa skripsi. Pada saat Anda tidak akan melakukan penelitian eksperimen, jadi penelitian survei, baik itu deskriptif ataupun survei analitik, itu adalah penelitian non-eksperimen. Tidak memberikan perlakuan apapun. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau memberikan perlakuan apapun, itu monggo Anda tinggal pakai survei deskriptif atau mau survei analitik. Ya, kalau analitik berarti ada 3 rancangan yang akan Anda gunakan nanti. Yang pertama adalah cross-seksional. Ingat bahwa analitik itu ada sebab akibat, ada faktor resiko, ada efeknya apa. Kalian lihat, nek faktor resikonya ada, efeknya ada apa enggak? Nih, yang sebelah kiri. Anda lihat, misalnya begini. Nih, saya minta bantuan dibacakan Devi Anggara. Penelitian survei yang bersifat analitis ini dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Seksional silang atau cross-seksional. Dalam penelitian seksional silang, variabel sebab atau risiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan. Misalnya penelitian tentang hubungan antara bentuk tubuh dengan hipertensi, hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dengan penyakit menular, dan sebagainya. Pengumpulan data untuk jenis penelitian ini baik untuk variabel sebab independen variabel maupun variabel akibat dependen variabel dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus. Ya, jadi ini yang biasanya dipakai mahasiswa itu adalah cross-seksional. Jadi cross-seksional itu antara sebab dan akibat itu diteliti dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah kalau Anda ingin melihat apakah tadi kan kita sudah sepakat bahwa survei analitik itu menjawab pertanyaan why. Menjawab pertanyaan why. Mengapa pasien kok banyak terjadi hipertensi? Kan gitu. Anda cari hubungan sebab akibatnya. Apakah karena bentuk tubuhnya? Apakah karena riwayat keluarganya? Apakah ada hubungannya dengan jenis kelamin? Apakah ada hubungannya dengan pola dietnya? Gitu. Anda kumpulkan data sebab dan akibat itu dalam waktu yang bersamaan saat nanti Anda pengambilan data. Ya, jadi pengumpulan data jenis penelitian cross-seksional ini, baik itu variabel sebab dan variabel akibat, dilakukan secara bersama-sama. Variabel sebab itu sama dengan variabel independen. Ingat loh ya, analitik itu pasti ada 2. Sebab dan akibat. Variabel sebab itu yang mempengaruhi terjadinya akibat. Jadi variabel sebab, variabel bebas, variabel independen itu sama. Jadi nanti kalau Anda menuliskan di bab 3, apa variabel penelitianmu, jangan kebalik antara variabel sebab dan variabel akibat. Variabel sebab disebut sebagai variabel bebas. Disebut juga sebagai variabel independen yang mempengaruhi. Misalnya saya ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan penata anestesi dengan ketidaklengkapan dokumentasi. Berarti kalau saya
mengambil judul hubungan antara tingkat pengetahuan dengan ketidaklengkapan dokumentasi asuhan keperawatan anestesi, variabel bebasnya siapa? Variabel bebasnya apa? Halo? Anda nggak pada konsen nih. Saya ulangi ya. Anda konsen dulu. Saya ulangi. Analitik itu adalah ada sebab, ada akibat. Ada variabel sebab, ada variabel akibat. Variabel sebab itu adalah yang mempengaruhi akibat. Paham? Mengapa kok nilai IPK mahasiswa semester 5A kok tinggi-tinggi? Itu kan akibat. Paham? Sebabnya apa sih? Kan saya akan cari tahu. Oh, minat belajarnya tinggi. Berarti saya akan ngambil judul hubungan minat belajar, minat dan motivasi belajar dengan nilai IPK mahasiswa semester 5A, Prodi Anestesi UHB. Berarti yang menjadi variabel sebab apa? Minat belajar. Minat dan motivasi belajar. Yang menjadi variabel akibatnya siapa? Nilai IPK. Nilai IPK. Kalau saya ingin melihat bahwa hubungan antara misalnya riwayat keluarga dengan kejadian stroke, berarti variabel yang mempengaruhi stroke-nya apa? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Yang variabel independennya siapa? Yang penyakit stroke ya. Variabel independennya Riwayat siapa? keluarga. Riwayat keluarga. Variabel bebasnya siapa? Riwayat keluarga. Nah, saya ulangi. Saya ingin melihat hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian stroke. Saya ingin melihat apakah pasien-pasien yang stroke itu ada hubungannya dengan riwayat keluarga. Pertanyaan saya, variabel independennya apa? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Variabel dependennya siapa? Stroke. Variabel terikatnya siapa? Stroke. Variabel bebasnya siapa? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Variabel sebabnya siapa? Riwayat keluarga. Variabel akibatnya siapa? Penyakit stroke. Penyakit stroke. Paham? Jadi variabel independen, bebas, sebab iki podo. Nek ditanya ada soal kalian ndak tahu ubeng-ubengke iso jawab. Ya. Nek variabel terikat, variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel akibat ki podo. Jadi variabel terikat, variabel akibat atau variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Paham ya? Nah, kalau cross-seksional itu dilakukan secara simultan. Artinya dilakukan secara bersamaan. Anda lihat, Anda ukur secara bersamaan dalam waktu yang pada saat Anda pengambilan data. Nah, akan berbeda kalau Anda pakai rancangan atau pendekatan yang kedua ini. Tolong dibacakan Aji Pangestu. Dua studi retrospeksi. Penelitian ini adalah penelitian yang berusaha melihat ke belakang atau back looking. Artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat
yang telah terjadi. Dari efek tersebut ditelusuri penyebab atau variabel-variabel yang mempengaruhi akibat tersebut. Penelitian retrospektif ini berangkat dari dependent variabel, kemudian dicari independent variabelnya. Penelitian yang akan mencari hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru, maka dimulai dari mengumpulkan kasus penderita kanker paru-paru. Kemudian dari kasus tersebut dinyatakan tentang riwayat merokok pada waktu yang lampau sampai sekarang. Ya. Retrospektif itu berbeda dengan yang pertama tadi apa? Yang pertama? Cross-seksional. Ya, berbeda. Retrospektif itu kita lihat ke belakang. Sebab akibatnya itu kita lihat ke belakang. Tapi ini berangkat dari variabel dependent. Rapatnya udah selesai apa Bu Wil? Bu Alin? Ya, jadi ini berangkat dari variabel dependent. Dependent itu tadi variabel apa Putri Haifa? Dalam Bu? Tadi variabel dependent itu variabel apa? Bentar Bu. Dependent tadi variabel apa? Dependent? Terikat. Terikat. Variabel yang dipengaruhi ya, atau variabel akibat. Nah, kalau retro ini Anda berangkatnya dari akibatnya dulu. Paham? Kok bisa sih pasien kok terjadi kanker paru? Jadi misalnya Anda ingin melihat hubungan antara riwayat merokok dengan terjadinya kanker paru. Variabel bebasnya apa? Saya ingin melihat hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian kanker paru. Variabel bebasnya siapa? Riwayat merokok. Variabel terikatnya siapa? Kanker paru. Jadi, kalau Anda mau pakai retrospektif, Anda harus balik ke belakang. Berarti saya akan kumpulkan orang-orang yang mengalami kanker paru. Ya, saya kumpulin nih sampel-sampel pasien yang mengalami kanker paru. Tak kumpul ke, misalnya ketemu 50 orang. Akan saya flashback ke belakang, gimana itu dulu dia ada riwayat merokok enggak? Paham? Saya akan kumpulkan pasien-pasien yang kanker paru, saya akan lihat dulunya dia ada riwayat merokok atau enggak. Riwayat merokok berapa orang, yang tidak ada riwayat merokok berapa orang. Paham? Paham, Bu. Jadi saya akan lihat ke belakang. Kamu dulunya gimana, Pak E? Ada riwayat merokok enggak, Pak E? Merokoknya berapa hari? Berapa kali sehari? Habis berapa batang? Pada saat apa dan lain sebagainya misalnya. Tak kaji bagaimana kemampuan dia riwayat merokok. Oh, yang kelompok satunya enggak, saya misalnya sama-sama dia CA paru tapi ternyata dia tidak ada riwayat merokoknya. Ya sudah, berarti saya akan berangkat dari variabel terikat dulu atau variabel dependent akibatnya dulu. Saya akan lihat dulunya dia gimana. Atau misalnya saya akan melihat ini orang kok banyak yang apa ini misalnya hipertensi misalnya. Ibu dulu saya kumpulkan pasien-pasiennya hipertensi, saya tanya dulunya gimana terkait dengan misalnya hubungan pola diet dengan kejadian DM. Pasien-pasien DM akan saya kumpulkan. Kemudian saya akan tanyakan sama orang yang pasien DM itu, Ibu dulu pola dietnya gimana? Makannya apa saja? Sehari berapa kali? Ya,
Ibu sering makan minyak-minyak kayak gitu sejak umur berapa dan lain sebagainya. Saya akan tanyakan semua. Bu, kalau kayak gitu berarti bisa bohong dong, Bu. Bisa banget. Makanya penelitian itu tidak ada yang sempurna, tapi peneliti harus bisa meminimalisasi supaya tidak terjadi kebohongan. Anda bisa cek ke keluarganya, bisa dicek misalnya siapa ya, misalnya temannya yang terdekat atau siapalah gitu. Itu antisipasi-antisipasi yang perlu dilakukan, apapun yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kebohongan. Misalnya saya akan melakukan survei terkait dengan Ibnu Asifah misalnya. Saya ingin melakukan survei hubungan, tapi saya ingin melihat ini ya, Ibnu Asifah. Ibnu ini kok saya lihat kok dia rajin ibadah ya, misalnya. Kok dia pinter, dia rajin, dia selalu taat, dia patuh, ya. Dia selalu disiplin, tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, berarti saya akan lihat itu dulunya dia seperti apa sih gitu. Saya boleh nggak tanya sama si Ibnu saja? Ibnu, kenapa kalau kamu tuh sekarang jadi anak kok pinter banget, kok rajin banget, taat banget. Tuh kamu dulunya gimana sih, Ibnu gitu. Boleh nggak saya kalau tanya Ibnu saja? Boleh? Enggak boleh, Bu. Nggak boleh. Ada yang menjawab boleh? Boleh saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi kan Ibnu akan banyak bohongnya, bisa memungkinkan bohong ya. Nah, untuk meminimalisasi bahwa yang dikatakan Ibnu itu adalah benar, saya akan cross-check ke keluarganya. Bapak, Ibu, saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Ibnu. Kok Ibnu itu IPK-nya tinggi, dia anak rajin, dia anak pintar, anak taat, dan lain sebagainya. Gimana ya Bu dulu pola asuhnya, atau kenapa ada apa nih dan lain sebagainya, gimana, apakah bla 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 gitu. Oh iya, karena begini begini begini. Ternyata nggak sinkron. Nah, berarti ini perlu dipertanyakan jawaban dari Ibnu. Itulah antisipasi minimalisasi seorang peneliti untuk supaya menghindari adanya kebohongan dari responden. Jangan takut bahwa Bu berarti yang namanya penelitian itu hampir tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena bisa dari peneliti memanipulasi data atau dari responden yang tidak jujur. Segala kemungkinan itu ada. Segala kemungkinan itu ada. Tapi kalau kita sebagai peneliti ya benar-benar kita harus meneliti. Tapi karena banyak ya, tapi ini harusnya tidak boleh terjadi sama mahasiswa, terutama di prodi anestesi. Banyak sekali mahasiswa yang kadang mereka menyebarkan kuesioner, tapi kuesioner diisi sendiri. Itu udah Bu Nova, udah makanan sehari-hari itu. Kalian tahu, kuesioner yang saya bagi di grup itu kan mahasiswa bimbingan Bu Nova itu. Mahasiswa skripsi bimbingannya Bu Nova minta bantuan kalian yang pakai Google Form itu, mohon untuk diisi karena ada kakak kelas itu kan. Pernah ya Bu Nova nge-share itu? Pernah, Bu. Iya, itu membantu mahasiswa Bu Nova itu. Karena apa? Dia ketahuan. Dia ketahuan tidak menyebarkan Google Form. Dia ngawur, datanya ngawur. Bisa nggak terjadi hal itu sedemikian? Tiba-tiba muncul hasil, kemudian dipublish. Itu akan seumur hidup membohongi publik. Banyak. Asal nggak ketahuan aja kalian, monggo. Tapi Anda kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Kita pembimbing pun nggak tahu. Nanti kalau kalian seperti itu, Anda tiba-tiba punya hasil, Anda ada skripsi, tapi ternyata Anda tidak melakukan benar, atau bahkan diisi sendiri, bahkan diisi yang kudune sampelnya 60, hanya diisi paling 5. Nanti data yang lainnya ngawur. Itu udah makanan sehari-hari Bu Nova itu membimbing. Ya nggak ketahuan ya aman, tapi begitu ketahuan jangan anggap pasti nggak lulus, jelas.
Itu pengalaman kakak kelas juga ada. Beberapa tahun yang lalu juga ada. Ketahuannya pada saat apa? Pada saat sidang. Karena kebohongan itu udah terlihat di muka kalian. Kalian bohong atau enggak itu kelihatan. Nggak bisa dibohongin kita. Dan akhirnya apa? Sampai sekarang nggak lulus-lulus loh. Karena gara-gara apa? Ketahuan. Oke, sekarang saya minta kuesioner yang sudah diisi oleh respondenmu. Di bawah itu, mahasiswa bawa tuh segepek. Kuesionernya di bawah segepek. Itu berapa tahun yang lalu gitu. Masih ingat banget saya. Ada 2 mahasiswa yang ketahuan. Ya, saya yakin ya banyak yang seperti itu, tapi cuman nggak ketahuan aja. Bawa segini pada saat ujian sidang. Tapi saya bisa membaca, ini tulisan siapa? Tulisan temanmu, tulisan kamu yang kamu buat-buat, atau benar ini tulisan responden, itu saya bisa baca. Tadinya nggak ngaku, benar Bu, itu ini Bu, ini. Akhirnya apa? Benar, akhirnya ngaku. Bahwa itu diisi sendiri. Diisi temennya. Temennya ngisi, kamu ngisi punyaku, aku ngisi punyamu. Tulisannya dibedo-bedoin. Ingat, karakter tulisan, walaupun kamu akan bedakan seperti apa, ilmu psikologi dalam menulis itu ada. Jadi walaupun mau kamu tulisanmu kudune lurus, kamu menceng-mencengi atau kamu gede-gedein, itu secara ilmu psikologi itu bisa kedetek bahwa itu adalah tulisan kamu. Jadi jangan sekali-kali kalian bermanipulasi data. Nek ketahuan ancur kamu. Paham? Ini sudah Bu Nova ingetin loh ya. Itu nggak boleh terjadi. Ya, itu. Terus kemudian terkait dengan yang kembali lagi ke masalah yang tadi. Ini ya. Nah dulu. Nih, kalau retro itu berarti flashback ke belakang, ya. Monggo kalau misalnya pasiennya akan ngejawab bohong, ya gimana upaya dari sang peneliti supaya kebohongan itu terminimalisasi. Jangan ikut-ikutan bohong peneliti nih. Mental Anda nih, karakter Anda, soft skill Anda harus dijunjung tinggi. Ya, gitu. Ini yang tadi ilustrasinya. Dari sini akan kita ketahui berapa persen dari kasus tersebut yang merokok dan berapa batang rokok yang diisap setiap hari dan lain sebagainya, ditanya di flashback ke belakang. Ini kasusnya di sini, yang merokok ada berapa persen, yang tidak merokok berapa persen. Saya flashback ke belakang, itu retro. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau pakai kontrol, ini kalau pakai kontrol, berarti kalau Anda pakai kontrol ya nggak apa-apa. Berarti kalau nggak pakai kontrol, berarti Anda harus mencari yang CA paru saja. Anda lihat merokok dan tidaknya. Tapi kalau Anda ingin pakai kontrol, saya juga ingin melihat yang tidak CA paru itu riwayat merokoknya juga gimana. Saya punya 2 kelompok berarti, kelompok yang CA paru dan kelompok yang tidak CA paru. Yang kelompok CA paru berapa persen yang merokok, yang tidak yang tidak merokok berapa persen. Yang tidak CA paru juga saya kumpulkan. Ada riwayat merokok atau tidak. Nah, itu adalah penelitian yang retrospektif. Ya, itu. Nah, rancangan yang ketiga untuk survei analitik yang terakhir adalah case control atau cohort atau case control. Iya, pakai prospektif. Mohon dibacakan. Dita Arum. Silakan, Mbak. Studi prospektif. Peneliti ini adalah penelitian yang melihat ke depan, forward looking, artinya penelitian ini dimulai dari variabel penyebab atau faktor risiko, kemudian diikuti akibatnya pada waktu yang akan datang. Penelitian ini berangkat dari variabel independen, kemudian diikuti akibat dari independen variabel tersebut terhadap dependent variabel. Misalnya penelitian tentang hubungan antara merokok dan kanker paru-paru tersebut tidak dimulai dari kasus atau penderita, tetapi orang yang merokok atau bukan perokok.
penelitian dimulai dari mengambil sampel dari perokok dan bukan perokok dan diikuti misalnya sampai 15 tahun mendatang. Ya, prospektif ini kebalikan dari apa, Lela? Retrospektif. Retro itu ke belakang. Pro itu berarti ke depan. Ya, prospektif dan retrospektif itu kebalikan. Kalau retro itu Anda lihatnya ke belakang, kalau pro itu berarti Anda lihatnya ke depan. Sama-sama Anda ingin meneliti bagaimana hubungan riwayat merokok dengan kejadian CA paru. Kalau retro saya kumpulkan apa dulu? Kalau saya pakai retro, saya kumpulkan apa dulu? Akibatnya dulu. Berarti saya kumpulkan orang-orang yang merokok, yang CA paru. CA paru. Ya. Saya akan lihat dulunya gimana. Saya lihat dampaknya dulu, saya kumpulkan dampaknya dulu sebabnya kepiye to kok iso koyo ngene gitu. Tapi kalau prospektif kebalikan, hubungan riwayat merokok dengan CA paru. Berarti yang saya tak kumpulke apa? Yang perokok sama enggak. Bisa. Pinter. Saya akan kumpulkan orang-orang, berarti saya akan punya dua kelompok. Orang-orang yang merokok ya, dengan orang-orang yang tidak merokok. 50 orang merokok, 50 orang tidak merokok. Saya akan lihat 10 tahun kemudian. 50 ini 10 tahun kemudian punya nggak sih CA paru nantinya? Itu berarti penelitian kohort atau prospektif. Mahasiswa itu nggak usah pakai kohort. Orang lulus-lulus nggak. Waktunya cuma pendek, berapa bulan pakai kohort. Nanti kalau udah lulus mau meneliti tentang apa sok lah. Kalau nggak ada hubungannya dengan studi nggak masalah gitu ya. Paham ya? Atau misalnya saya ingin melihat bahwa saat ini saya akan mengumpulkan data, misalnya IPK mahasiswa lulusan D3, D4 anestesi, ya, prodi anestesi UHB, itu Anda semester 8 nanti IPK-nya tak kumpulin. Angkatan 2019, mahasiswa angkatan 2019, ini nanti IPK tak kumpulin, ya. Terus akan saya lihat 3-6 bulan kemudian, masa tunggu mendapatkan pekerjaan itu berapa lama? Saya kumpulkan IPK-nya yang di atas 3,00 dan di bawah 3,00. Tak kumpul ke. Berarti saya punya dua kelompok ya. Saya punya dua kelompok, misalnya hubungan nilai IPK dengan masa tunggu lulusan mahasiswa angkatan 2019 program studi keperawatan anestesiologi program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Anda udah lulus, nanti ya saya akan lihat. Saya kumpulkan kelompok yang IPK di bawah, kalau IPK jangan di bawah 3 deh, antara yang di bawah 3,5 dengan di atas 3,5. Karena kan Anda standar lulus 3,00 ya. Jadi yang saat ini yang Anda masih kurang di bawah 3, Anda harus punya target IPK minimal 3,3 loh ya. 3 terlalu mepet, nanti nggak bisa membantu nilai uji eksan UKOMU. Ya. Itu tak kumpul ke IPK yang di bawah 3,5 dengan yang di atas 3,5, itu masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan itu bagaimana? Saya tunggu nanti berarti. Saya akan punya waktu 6 bulan. Paham maksud saya? Berarti saya pakai apa itu? Pakai rancangan apa? Prospektif. Prospektif. Karena saya kumpulkan dulu variabel independennya, variabel sebabnya dulu. Apakah nanti saya akan menemukan setelah 6 bulan itu, saya akan menemukan, oh ternyata memang benar ya, IPK yang lebih dari 3,5 itu sebagian besar masa tunggu lulusannya itu malah belum wisuda, malah wis kerja. Misalnya ya,
sekian persen yang IPK di atas 3,5 masa tunggu mendapatkan pekerjaan itu rata-rata 1 minggu. Yang di bawah 3,5 masa tunggu mendapatkan pekerjaan rata-rata 1 bulan. Nah, saya nanti akan mendapatkan data itu setelah 6 bulan kemudian gitu. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk penelitian non-eksperimen? Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya? Nggak ada? Jadi, nggak ada ya? Oke, baik. Sekarang saya akan lanjut ke penelitian yang eksperimen. Minta bantuan Mustika dibacakan. Metode penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen atau percobaan, penelitian melakukan percobaan atau perlakuan terhadap variabel independennya, kemudian mengukur akibat atau pengaruh percobaan tersebut pada dependen variabel. Yang dimaksud dengan perlakuan atau percobaan di sini adalah suatu usaha modifikasi kondisi secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi akibat dari peristiwa tersebut. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji hipotesis sebab akibat dengan melakukan intervensi. Oleh sebab itu sering disebut penelitian intervensi atau intervention studies. Ya. Jadi kita sudah beralih ke penelitian eksperimen ya. Yang sebelumnya tadi survei deskriptif dan analitik itu non-eksperimen. Eksperimen itu pokoknya Anda memberikan perlakuan, memberikan intervensi, memberikan uji coba. Paham? Memberikan perlakuan. Paham nggak? Ya, untuk menguji hipotesis Anda sebab akibat dengan melakukan intervensi. Sama, eksperimen itu juga ada sebab akibatnya, ada variabel sebab akibat. Cuman untuk menguji sebab akibatnya itu Anda dengan perlakuan. Misalnya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam memahami penelitian kesehatan. Pengaruh terapi relaksasi progresif dalam penurunan intensitas skala nyeri. Jadi kan Anda memberikan perlakuan. Ya, terapi relaksasi, terapi progresif, terapi pemberian aromaterapi, kemudian pemberian midazolam atau misalnya pemberian pendidikan kesehatan ataupun apapun itu. Paham? Itu eksperimen. Tanpa perlakuan berarti Anda tidak bisa dikatakan sebagai penelitian eksperimen. Nah, eksperimen ini ada 3. Yang paling sederhana adalah pre-eksperimen. Tingkatan kedua adalah eksperimen semu. Tingkatan yang ketiga yang paling bagus adalah eksperimen sungguhan atau true eksperimen. Pre-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen sungguhan. Eksperimen semu itu sama dengan kuasi eksperimen. Eksperimen sungguhan itu disebut true eksperimen. Ya, paham? Nah, kita akan bahas satu-satu. Pre-eksperimen itu ada 2 cara, 2 pendekatan. Anda hanya ingin melihat posnya saja, kalau Anda memberikan perlakuan itu kan mesti Anda akan lihat akibat dari perlakuanmu itu berhasil atau tidak, kan gitu ya? Paham nggak? Eksperimen itu melihat hubungan sebab dan akibat tapi dengan suatu tindakan. Nah, untuk melihat hubungan sebab dan akibat itu benar nggak sih dengan tindakanmu itu nanti akan berakibat baik
atau malah berakibat buruk dengan tindakan perlakuan yang kamu berikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Hanya dengan post-test saja atau yang kedua dengan pre-post-test. Post-test saja itu disebut dengan one-shot case study. Ya, kalau yang pre-test, post-test itu Anda sebelum berikan perlakuan seperti apa, setelah perlakuan seperti apa. Jadi Anda lihat sebelum dan setelahnya. Paham, Filzah? Filzah Husna, paham? Kenapa, Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh kan, bener kan? Orang konsen kan? Bisa. Hah? Pikiranmu melayang-melayang kemana-mana, orang konsen. Di sini juga sianya susah juga, Bu, soalnya, Bu. Jangan suka, jangan terbiasa menyalahkan orang. Ya, kalau Anda sedang tidak konsen, ya udah sampaikan aja Anda sedang tidak konsen. Jangan sinyal yang disalahin. Oh, sinyalnya ora apa-apa kok. Sinyalmu dari tadi juga fine-fine saja. Saya lihat dari tadi. Antang-antang wae. Ya diakui aja, iya Bu, saya mendengarkan tapi saya nggak tahu nih Bu, pikiran saya sedang kemana-mana nih, saya lapar gitu, ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, jangan suka nyalahin orang nyalahin yang lain gitu loh Mbak. Ya, nanti jadi kebiasaan. Ya, gitu. Oh iya Bu, gitu. Ya Bu, karena memang Ibu jelasin saya ngedengerin, tapi pikiran saya lagi kemana-mana Bu, gitu nggak apa-apa. Ya, Devi, paham nggak Devi? Perutnya agak lapar, Bu. Orang saya tanya paham atau tidak, kok jawabnya, Bu, saya perutnya lapar, Bu. Aku juga lapar, Mbak. Saya juga belum makan. Sama. Saya juga sama, tadi nyampe langsung cus buka laptop ngajar. Sama kita belum makan. Tapi coba konsen ya, Kalau Bu Nova kecepatan, interupsi aja. Bu kecepatan, Bu, mau diulang gitu. Saya ulangi ya. Pre-eksperimen itu ada 2 pendekatan. Fokus nih, fokus. Balik laptop. Saya tadi lapar ya, sambil maem enggak apa-apa sana. Nyemil-nyemil apa gitu. Makanya di kos-kosan ki cemilane sing akeh, biar lemu. Ya. Nah, rancangan pre-eksperimen itu ada 2 pendekatan. Post-test saja atau pre dan post-test. Di sini Anda lihat yang nomor 2. Ini perlakuan Anda berikan di sini prene koyo opo, sebelum kayak apa, setelah perlakuan kayak gimana. Anda lihat di sini ada nggak perubahan yang signifikan. Tapi nek the one shot case tadi atau post test only design itu di sini eksperimen. Sebelumnya ndak kamu lihat, tapi yang dilihat cuman poseto. Paham ora Lela? Anes? Paham, Bu. Paham. Ya, misalnya saya ingin melihat, anggaplah sekarang ini Bu Nova sedang penelitian. Bu Nova sedang memberikan sharing ilmu terkait dengan metode penelitian kesehatan. Kan saya memberikan ceramah nih, ngalor ngidul rak karuan selama 1,5 jam misalnya, atau 2 jam. Tak berikan informasi terkait dengan bagaimana penelitian kesehatan itu, metodenya apa saja. Ya, nah nanti saya di akhir sesi untuk melihat pengaruh, saya ingin melihat bahwa hubungan tingkat hubungan pengaruh pemberian informasi terhadap peningkatan pengetahuan metodologi penelitian kesehatan terhadap pengaruh pemberian informasi terhadap peningkatan pengetahuan metodologi penelitian kesehatan mahasiswa semester 5A
Saya mempunyai judul kayak gitu. Ini tak kasih nih perlakuan jedet, tak kasih informasi 2 jam. Nah, kan tadi Bu Nova tidak ngasih pretest nggak? Enggak, Bu. Enggak. Saya ingin lihat pengetahuanmu terkait dengan penelitian kesehatan itu apa, ada berapa metode, apa sih deskriptif itu, apa sih survei analitik itu, apa itu bedanya cross-seksional, retro, prospektif itu apa. Itu enggak saya berikan pertanyaan itu tadi di awal. Tidak saya sebar kuesioner pretest terkait dengan pengetahuan kalian terkait dengan ilmu-ilmu tadi. Tapi nanti di akhir sesi saya akan ngasih post test. Saya akan ada 10 pertanyaan. Kalian bisa jawab nggak sih? Itu berarti namanya rancangan apa? Post test. One shot. Yes. One shot case study. One shot case study atau post only design. Paham? Oh, ya udah saya hanya lihat postnya aja. Ya udah berarti nilainya AP-AP. Oh, ya udah berarti berhasil dong saya. Tapi akan berbeda kalau saya tadi akan ngasih pretest, soal pretest, kemudian saya akan kasih pemberian informasi selama 2 jam, kemudian nanti saya post test, saya akan sebar lagi pertanyaan yang sama. Oh, Putri Haifa tadi nilainya 5. Setelah saya berikan pembelajaran, nilainya jadi 9. Made Bintang nilainya 2 jadi 7. Andreas yang tadinya pretest nilainya 7 jadi 10 sekarang, misalnya gitu. Kan saya akan bandingkan sebelum dan setelahnya seperti apa. Baru nanti akan saya analisis hasilnya. Jadi sebelum dan setelah akan saya bandingkan. Paham? Pre-post test. Desain, paham? Paham, Bu. Ya, itu. Jadi antara yang tadi yang saya berikan, saya pakai yang metode pertama one shot case tadi atau post only design dengan pre-post test design, kira-kira lebih bagus yang mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Karena saya bisa membandingkan antara yang sebelum dengan setelah. Berarti benar-benar bahwa saya itu berhasil. Tadinya nilainya 10, pretest Anda nilainya 10. Post test nilainya 10. Berhasil ora? Wis mentok Bu nilainya mono. Berarti yang bocah iki pinteran gitu kan? Ya, gitu. Tapi intinya saya membandingkan antara sebelum dan setelah kan gitu. Tapi kok malah ada ya Bu, malah bingung Bu. Hasilnya malah ada yang nilainya pretestnya 7, tapi post testnya malah nilainya 5. Bisa terjadi nggak? Bisa, nggak masalah. Nanti tuangkan aja ke hasilmu. Loh, kok ada hasil kayak begini? Berarti nanti kamu akan dibahas. Kenapa kok malah ada responden yang setelah dikasih pemberian informasi kok malah turun? Nah, ini perlu kita analisis, kita cari jawabannya kenapa kok bisa begini. Harusnya berhasil dong, kok malah ada beberapa responden kok malah yang nilainya turun. Oh, lah Bu Nova ngasih materi ora jelas malah bingung. Oke ya benar, misalnya begitu. Atau dia 2 orang itu misalnya sedang sakit perut. Jadi pas ngisi post testnya ora konsen, bisa misalnya. Silakan dicari jawabannya nanti. Itu adalah perbedaan post only dengan pre-post test. Understand? Gading, paham Mbak Gading? Paham, Bu. Nah, terus berikutnya. Sekarang kita akan membahas penelitian yang quasi atau eksperimen semu. Syarat-syarat sebagai eksperimen yang tidak cukup memadai. Jadi intinya antara pre-eksperimen dengan eksperimen semu lebih bagus yang eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Tapi bedanya apa? Ini hampir sama dengan yang pre-post test, tapi di sini ada kelompok kontrol.
Jadi mahasiswa saya misalnya akan ngasih pemberian informasi. Saya akan ambil sampel mahasiswa kelas 5A. 25 saya kasih informasi sebelum dan setelahnya. Saya akan lakukan pre dan post test. Yang separohnya lagi kelompok yang tidak saya kasih kuliah. Saya akan lihat pre dan post testnya, hasilnya. Saya akan berikan pertanyaan. Kedua kelompok itu baik yang saya kasih informasi dengan yang tidak saya kasih informasi, sama-sama saya akan lakukan pre post test. Itu adalah kelompok jenis eksperimen semu. Paham? Kalau yang pre-post, yang pre-eksperimen tadi, tidak pakai kelompok kontrol. Murni hanya satu kelompok, kalian berikan perlakuan, selesai. Sebelum dan setelahnya kayak gimana. Tapi kalau yang eksperimen semu, itu adalah yang sama dengan pre-post test, tapi ada kelompok kontrol. Ya, di random. Ada randomisasi. Jadi pokoknya saya acak. Ya, saya acak satu kelompok kontrol, satu kelompok perlakuan. Nah, kalau yang ini terakhir ya, ini yang kelompok eksperimen sungguhan. Ini rancangan yang true eksperimen. Ini sama sebenarnya, cuman ini penelitian yang tingkatan tertinggi, itu true eksperimen. Ya, ini benar-benar penelitian sungguhan. Apa itu? Segala faktor yang mempengaruhi variabel akibat itu dikendalikan oleh peneliti. Fokus ya, kalian fokus ya. Bedanya kuasi eksperimen dengan true eksperimen. Kalau kuasi eksperimen, kenapa disebut sebagai eksperimen semu? Semu itu kan cuman iyo, ora kan? Iya, enggak, itu semu. Tapi kalau true itu sungguhan. Misalnya saya begini. Saya akan berikan contoh gini. Saya akan memberikan terapi apa ya misalnya. Saya akan berikan aromaterapi terkait dengan penurunan kecemasan, misalnya, pada pasien yang akan menghadapi sesar dengan preanestesi. Ya. Atau saya akan aromaterapi dengan penurunan intensitas skala nyeri pasien pasca anestesi pada pasien sesar. Pasiennya sesar, pasca sesar, sekian jam setelah anestesi selesai, dia akan mengeluh cekit gitu. Karena efek anestesinya udah hilang. Kemudian saya akan memberikan perlakuan tak kasih aromaterapi lavender. Di bednya pasien, di ruangannya pasien, saya kasih pemberian aromaterapi. Aromaterapi itu menurut sesuai dengan teorinya itu kan dia mengakibatkan aromaterapi itu kan dihirup. Ya. Dihirup, dia akan diterima oleh reseptor taktil atau reseptor penciuman, kemudian akan dihantarkan ke otak sebagai, kemudian karena baunya harum, karena namanya juga aromaterapi, ya di otak itu akan diolah, kemudian muncul hormon serotinin, hormon endorfin, dan lain sebagainya, sehingga membuat nyeri itu berkurang. Itu misalnya sesuai teorinya begitu. Tapi saya terapkan pada pasien yang pasca anestesi mengalami nyeri pada pos SC. Berhasil nggak terapi aromaterapi saya berhasil atau enggak? Saya akan lihat. Ya. Nah, pertanyaan saya akan pakai true eksperimen atau saya akan pakai kuasi eksperimen, itu saya tergantung dari saya. Sekarang saya tanya,
faktor yang tadi berarti variabel akibatnya apa berarti? Kalau judulnya pengaruh pemberian aromaterapi terhadap penurunan skala nyeri pasien pos SC. Penurunan skala nyeri. Variabel akibatnya siapa? Penurunan skala nyeri. Penurunan skala nyeri. Sekarang saya akan tanya. Yang menyebabkan atau yang mempengaruhi terjadinya penurunan skala nyeri itu apa saja? Pengaruh pemberian aromaterapi. Secara teori, seseorang itu bisa nyerinya turun itu atau faktor-faktor yang mengakibatkan nyeri seseorang turun itu karena apa? Misalnya apa? Pemberian obat, ya kan? Iya, Bu. Terus kemudian apa lagi? Relaksasi. Dia melakukan relaksasi. Apa lagi? Faktor umur, misalnya, ya. Atau apalagi yang bisa yang bisa mempengaruhi nyeri seseorang? Jenis kelamin, kan seksualitas mesti wedok, berarti ya mesti wedok gitu. Terus apalagi? Budaya, misalnya, atau dukungan keluarga, ya kan? Sing siji sama-sama dua pasien mengeluh nyeri, yang satu didukung keluarganya, ditenang-tenangke sama dukungan keluarga, tenang, ya, ada dukungan, ada support dari keluarga. Yang satu dijorke dukungan keluarganya tidak ada. Itu kan bisa mempengaruhi terjadinya penurunan nyeri, tak? Ya enggak? Nah, kalau saya pakai kuasi eksperimen, saya akan tutup mata terhadap semua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan skala nyeri. Saya akan tutup mata. Saya tidak akan melihat apakah dia diberikan obat-obatan penurun nyeri, apakah dia dukungan keluarganya dia memang seperti apa, apakah dia sudah melakukan teknik relaksasi sendiri. Saya akan menutup mata itu. Saya tidak akan melihat variabel pengganggu atau variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya penurunan skala nyeri. Saya tidak akan melihat faktor yang mempengaruhi sebab akibat. Faktor yang mempengaruhi akibat itu saya tidak akan melihat kalau saya pakai eksperimen semu. Paling yang saya kendalikan cuman ya misalnya ini aja, misalnya pemberian obat aja deh. Hanya satu yang bisa saya kendalikan. Saya akan kumpulkan pasien-pasien yang pasca sesar, yang dia mengeluh nyeri, tak kumpul ke. Tapi saya bisa mengendalikan pasien-pasien yang saya kumpulkan ini tolong jangan dikasih obat penurun nyeri ya. Hanya saya bisa mengendalikan itu tok. Ya, tapi saya tidak akan bisa mengendalikan yang lain. Saya tidak akan melihat dukungan keluarganya, saya tidak akan melihat mungkin dia pada saat cemas, saya tidak akan melihat dia budayanya dia, karena budaya kan mempengaruhi bagaimana nyeri pasien. Saya tidak akan melihat apakah dia sudah melakukan relaksasi atau belum. Saya tutup mata terhadap itu semua. Itu berarti yakin nggak bahwa karena Anda tutup mata terhadap semua variabel yang bisa mengakibatkan penurunan nyeri itu, kalian akan yakin mengatakan bahwa, oh, pasiennya terjadi penurunan skala nyeri murni karena akibat dari pemberian aromaterapi yang saya berikan. Yakin akan bisa mengatakan itu atau tidak? Pertanyaan saya. Enggak, Bu. Enggak. Karena apa? Kalian tidak melihat variabel-variabel pengganggu yang bisa menyebabkan atau bisa mengakibatkan terjadinya penurunan skala nyeri pada pasien. Bisa saja dia karena obat nyeri, misalnya pasien A. Bu, nyerinya sekarang skalanya berapa misalnya? Nyerinya seperti apa dan dari bla 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 bla. Udah dikaji. Skalanya sebelum Anda kasih aromaterapi skalanya misalnya 7. Kemudian Anda berikan aromaterapi di situ selama 30 menit. Setelah 30 menit, kamu kaji skalanya lagi.
turun jadi 4. Misalnya. Ya, turun jadi 4. Pertanyaan saya, karena kalian tidak melihat variabel-variabel lain yang mengakibatkan terjadinya penurunan nyeri tadi. Ada barangkali pada saat 30 menit itu ada dukungan keluarganya yang nguatkan, ke situ datang misalnya. Atau barangkali selama 30 menit itu obat-obat analgetik masuk. Kan Anda tutup mata tadi. Ya kan? Nah, sehingga nanti hasilnya pasti Anda akan menyatakan bahwa terjadi penurunan skala nyeri, kan gitu ya? Iya, Bu. Ya. Terus kemudian Anda publish, bahwa ternyata aromaterapi itu bisa menurunkan skala nyeri dengan rancangan kuasi eksperimen. Kita percaya saja nggak orang publik, masyarakat? Enggak, Bu. Ya percaya. Oh, hasil kesimpulannya kayak gitu kok. Ya percaya bahwa aromaterapi itu bisa menurunkan skala nyeri. Iya. Nah, kalau mau pakai metode yang lebih bagus lagi, pakailah yang true. Jadi memang benar-benar penurunan skala nyeri itu adalah akibat dari intervensimu. Kamu kendalikan semua. Saya akan pilih-pilih, pilih pasien yang tidak ada dukungan keluarga. Saya akan pilih-pilih pasien yang belum mendapatkan analgetik. Saya akan pilih-pilih pasien dengan budaya dari sini. Saya akan pilih-pilih usia yang sekian, karena usia itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya skala nyeri misalnya. Semuanya faktor yang mengakibatkan variabel akibat tadi itu kamu kendalikan benar-benar, bahwa nanti yakin saya pastikan bahwa terjadi penurunan nyeri itu akibat dari intervensi saya. Lebih bagus mana? Yang true, Bu. Yang true. Bisa membedakan antara yang true dengan yang kuasi? Bisa? Bisa, Bu. Cuman jarang yang kalau Anda mau pakai penelitian human atau manusia, itu jarang disebut dengan true. Jarang. Jarang banget. Jarang banget true eksperimen itu digunakan sampel manusia. Kalau mencit banyak, di lab-lab itu true banyak, uji klinis dan lain sebagainya itu banyak, itu true eksperimen. Uji klinis itu, uji klinis vaksin, uji klinis apa, itu true eksperimen. Karena apa? Benar-benar kita bisa mengendalikan, karena dia benda. Kita akan singkirkan segala penyebab yang bisa mengendalikan, mempengaruhi akibat itu bisa kita. Tapi kalau manusia susah kita kendalikan. Kalaupun ada, itu jarang. Dan jos pasti penelitian. Sang penelitinya pasti bagus banget karena bisa mengendalikan segala variabel pengganggu. Bisa dipahami perbedaan antara pre-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen true? Insya Allah bisa, Bu. Ya, silakan nanti Anda mau pilih yang mana. Tapi kalau Anda secara skripsi tidak perlu pakai true ya, karena sulit dan memakan biaya yang banyak. Kecuali kalau nanti sudah S2, S3, nah itu pakai true nggak masalah, karena memang tuntutannya penelitian kita harus lebih sempurna gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya. Ya, jadi silakan. yang sering digunakan kalau buat skripsi itu yang semu ya, Bu? Iya, yang semu. Yang semu atau yang ini, yang pre-post, yang pre-eksperimen pre-post, kalau mau perlakuan ya. Kalau yang eksperimen itu yang paling banyak itu pre-post. Yang pre-eksperimen tapi yang pre-post. Atau yang kuasi eksperimen. Gitu ya. Kalau yang true itu Bu Nova sekian belas tahun Bu Nova jadi bimbing mahasiswa belum pernah menemukan yang true. Oke, berikutnya. Sudah bisa dipahami? Kalau nggak ada Bu Nova akhiri? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Baik. Iya, Bu.